Shalom saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Natal ya. Kita sudah berada di akhir tahun ya. Saya sebagai gembala, ibu gembala, keluarga, jemaat, pengerja gereja GBI Outcast sekali lagi mengucapkan selamat Hari Natal, dan biar Natal ini menjadi Natal yang merubah hidup kita ya. Hari ini kita kembali merayakan Natal, yaitu datangnya Yesus yang pertama ya, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa ya. Ini memang benar saudara. Kita semua tahu bahwa kita tahu bahwa selama ini kita merayakan Natal, yaitu merayakan kedatangan Yesus ya, firman menjadi manusia turun ke bumi ya. Amin saudara. Bertahun-tahun bahkan 2000 tahun umat manusia merayakan Yesus sebagai firman datang ke bumi sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Memang betul, memang benar, betul. Memang tujuan utama Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umat manusia. Coba lampu dinyalakan, saya nggak bisa melihat jemaat ya. Hari ini, tetapi selama ini kita belajar demikian saudara. Sudah oke. Tapi hari ini kita akan belajar ya tentang Natal dalam dimensi akhir zaman. Kita akan membahas tentang Natal dalam perspektif atau sudut pandang akhir zaman saudara. Karena Yesus datang pertama kali itu untuk mempersiapkan kedatangan kedua kali. Natal adalah perspektif kedatangan Yesus kedua kali. Selama ini kita merayakan Natal, Yesus datang ke dunia, datang ke dunia, datang ke dunia. Kita nggak pernah berubah. Karena kita nggak tahu bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dunia, menghakimi kita semua. Maka Yesus datang ke dunia untuk mempersiapkan umatnya. Jadi saudara, kita jangan terpana, jangan selalu memikirkan Yesus datang ke dunia membawa keselamatan, betul. Tapi apakah kita sudah merubah hidup kita untuk meresponi kedatangan Yesus yang pertama kali, untuk menyambut kedatangan yang kedua kali? Yesus akan datang kedua kali, bahkan ketiga kali. Bab yang kedua ada dua kali. Rapture, Yesus datang di awan jemput umatnya. Yang kedua akan menghakimi dunia seperti ini. Ini yang datang kedua kali, dia akan ke bumi memerangi umat manusia yang menolak Yesus. Kalau kita menolak Yesus, kita akan diperangi oleh Yesus sendiri. Kita akan mati binasa ya. Jadi ini yang pertama yang kita sering rayakan tiap tahun selama ini. Yesus bukan bayi lagi. Yesus bukan manusia lagi. Dia jadi Tuhan. Dia menjadi Tuhan di surga, dan dia juga akan datang kembali ya. Datang ke awan menjemput umatnya yang takut akan Tuhan, hidup benar, beribadah benar, kita diangkat ke surga, dan diangkat ke awan dan dibawa ke surga. Tetapi yang kita nggak sungguh-sungguh, yang ibadahnya hanya asal-asalan, sering bolos, ya, sering nggak benar hidupnya, maka kita akan tinggal di dunia, tidak terangkat di surga. Kita dipisahkan. Yang jahat-jahat, hidupnya iri hati, dengki, menyusahkan orang, yang saling menyerang, berbuat dosa, dia akan tinggal di bumi, tidak akan diangkat ke surga. Dan Yesus nanti telah datang mengangkat jemaatnya yang kudus. Dia akan datang kembali ke dunia setelah masa aniaya, dan akan menghakimi, membunuh semua orang-orang yang menolak Yesus. Jadi Natal ini kita perhatikan, jangan terlalu fokus lagi dengan kedatangan Yesus yang pertama, tapi fokuslah akan kedatangan Yesus yang kedua. Itu penting sekali. Buat apa Yesus datang pertama kalau kita nggak berubah hidupnya, nggak mempersiapkan diri kita? Dan kedua, yang lalu kita ajarkan mengenai perjamuan kawin anak domba. Yesus datang ke dunia memberikan undangan, pakaian pesta, supaya kita bisa masuk ke perjamuan kawin anak domba. Hari ini kita belajar lagi dalam perspektif yang lain ya. Maka sehari berkhotbah tentang the first and the second coming of Jesus ya. Maka saudara akan berpikir, Pak, ini Natal, kenapa dekorasinya kok mengerikan, Pak? Akhir zaman semua ini, ya kan? Akhir zaman, pembunuhan semua, akhir zaman semua. Mana dekorasi Natalnya? Nggak ada. Kayak dulu kan, bayilah ada satu kan.
Tapi ada orang Majus, ya kan? Kan tambah lagi di sini semua lengkap. Ada waktu jam pasir. Waktu kita sudah mepet, nggak lama lagi kita sudah habis, saudara. Jadi jangan terlalu fokus dengan kedatangan Yesus yang pertama, tapi fokuslah akan mempersiapkan diri kita untuk kedatangan yang kedua, ya. Dan hari ini saya akan berikan saudara poin-poin penting dalam khotbah ini, ya, yaitu first coming and the second coming of Jesus Christ. Pertama kita bahas the first coming, ya. The first coming of Jesus yang kita rayakan selama ini, ya kan? Benar, saudara? Dan kedatangan Yesus ke dunia ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahkan di perjanjian lama sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dihasut oleh iblis melalui ular, dikosok-kosok oleh ular, dan dia berbuat dosa, tidak taat, dan jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Maka Allah itu Maha Kasih. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan misi penyelamatan. Ya, kita baca, saudara, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau siapa? Setan, iblis atau ular. Perempuan ini adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya, ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jelas, ular di bawah kaki kita injak, ya kan? Jadi ini jelas sekali bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, Allah langsung merencanakan misi keselamatan. Begitu baiknya Tuhan. Jangan makan buah. Jangan makan buah, entar kau mati. Bandel. Makan buah beneran. Tapi Allah baik. Tetap Dia mengampuni dan memberikan misi keselamatan. Kita bahagia, saudara. Kita punya Allah itu baik, Maha Kasih. Maka kalau kita harus benar-benar ibadah sungguh-sungguh, saudara, pada Tuhan Yesus, ya. Jadi, dan mengenai kedatangan Yesus ini sudah dinubuatkan ribuan tahun lalu, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun lalu sudah akan datang Yesus penyelamat. Dari bumi kejadian saya sudah ketahuan, aku akan mengirim penyelamat, meremukkan kepala umat iblis dunia. Amin, saudara. Kita lihat dalam perjanjian lama, ini pendahuluan dulu, ya, pendahuluan, ya. Dari keturunan Yehuda. Yesus dari keturunan Yehuda. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini Yakub sudah mengatakan pada Yehuda, ya, apa, saudara? Bahwa nanti akan datang Yesus yang akan memerintahkan bangsa-bangsa, ya. Jadi Yakub waktu mau mati memanggil 12 anaknya. Semua anak-anaknya dikumpulkan dan dia berkata, datanglah, berkumpullah supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Dan ketika pada anak Yehuda, dia katakan, daripadamulah akan muncul Yesus yang akan takluk bangsa-bangsa. Jadi terjadi, saudara, perkataan Yakub pada anak-anaknya semua terjadi. Jadi kita harus hati-hati ketika kita mengatakan pada anak-anak kita, berkata-kata pada anak-anak kita. Jangan kita katakan anak bego lu, anak nakal lu, anak jahat lu. Entar kau jadi orang miskin, jadi orang berandalan, jadi orang gak bener, sambil ditunjuk gini. Maka anak kita jadi ini gitu, saya. Dan kita anak kita akan jadi gak bener-bener gak baik. Karena perkataan kita mempunyai kuasa. Hati-hati, ini Yakub mengatakan pada Yehuda bahwa akan datang Tuhan daripada suku Yehuda. Jadi perkataan terjadi semua. Maka kita hati-hati, saudara, ya. Jangan sampai mengata-ngatai anak-anak kita dengan perkataan kutuk negatif, karena perkataan kita mengandung kuasa, ya. Dari keturunan Daud, ya, Lukas 1:1-3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya takhta Daud pada bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dikatakan bahwa terjadi
di dalam garis keturunan Daud, mengatakan Yesus anak Daud. Semua perkataan nabi-nabi dari Kejadian sampai Wahyu semua itu menubuatkan tentang Yesus dan kedatangannya, saudara. Kita lihat lagi pendalaman Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. 700 sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Ada nggak kira-kira waktu kita belum lahir ada dinubuatkan akan lahir Albert tahun sekian, kan nggak ada kan? Nggak ada, ya kan? Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang lahirnya sebelumnya sudah dikatakan, atau dinubuatkan, atau diramalkan orang dunia berkata demikian. Tidak ada, hanya Yesus. Ribuan tahun dikatakan Yesus akan datang. Segala sesuatu dikatakan semua, ya kan? Ini dikatakan ada perempuan muda, ini kurang tepat LAI menerjemahkannya. Di dalam bahasa aslinya, ya, dan juga di dalam bahasa Inggrisnya semua mengatakan the virgin. Tahu virgin? Perawan, ting ting, ya kan? Bukan ting dong, ting ting. Itu tidak akan ada perawan akan melahirkan seorang anak. Kalau perempuan muda itu sudah banyak hamil di sini. Ya kan? Di dunia ini banyak anak perempuan muda belasan tahun sudah pada mengandung. Itu wajar, tapi ini perawan. Dalam bahasanya perawan, bukan perempuan muda, perawan mengandung. Udah dikatakan demikian. Maka ketika Yesus lahir, maka datang ke mana? Maria yang belum sama sekali menikah, dan benar-benar terjadi. Bahkan di Mika 2, ini cara lahirnya siapa yang melahirkan sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahkan kotanya pun juga dinubuatkan, lahir di mana, ya kan? Tapi engkau, hei Bethlehem Efrata, hei yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, ya kan? Sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, ya Maria telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali pada orang Israel. Jadi kotanya pun juga sudah dinubuatkan, ya kan? Ada nggak orang nubuatkan anak kita atau kita nanti akan lahir Albert di kota Bandung, Jakarta? Nggak ada, ya kan? Nggak ada yang tahu, bahkan ya kan orang tua nggak tahu akan muncul Albert kan? Nah, apalagi kotanya, nama ibunya ini udah ada semua, ibunya seorang perawan. Jadi Yesus adalah benar-benar Tuhan. Kita harus percaya kepada Yesus, saudara, ya. Kita lihat, saudara, Zakaria 11 ayat 13, ya kan? Ini mengenai siapa yang akan membunuh Yesus. Bayangkan, hidupnya, lahirnya, kotanya, ibunya, semua dikatakan di depan. Bahkan siapa yang mengkhianati Yesus juga ada. Zakaria 11 ayat 13, tetapi berfirmanlah Tuhan padaku, serahkanlah itu pada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ketiga 30 uang perak itu dan menyerahkan pada penuang logam di rumah Tuhan. 30 keping perak. Harganya saja sudah ada semua. Ini benar-benar lengkap, saudara. Yesus belum lahir dibuatkan semua, ya. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti mereka. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bayangkan, di antara penjahat, di antara pemberontak, Yesuslah disalib di antara penjahat. Matinya pun dia sudah dinubuatkan, sudah diceritakan, matinya akan disalib. Di antaranya ada 2 penjahat, 2 pemberontak. Bahkan Yesus berdoa untuk mereka. Dan itu semua terjadi ketika Yesus mati Golgota, ya. Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan ia tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Orang kudusmu besar. Yesus tidak binasa, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit lagi. Bahkan matinya, bangkitnya pun sudah diceritakan, sudah dikatakan oleh nabi-nabi. Hebat gak Tuhan kita? Kita bangga, saudara. Nggak ada rasul, nggak ada nabi, nggak ada tokoh agama manapun yang seperti Yesus. Lahirnya akan dikasih tahu.
Lahirnya ibunya siapa? Di mana lahirnya? Hidupnya bagaimana? Siapa yang mengkhianati? Siapa yang membunuh? Jubahnya pun ada dibelah dua, ada juga berrebutan. Dan bangkitnya pun ada. Semua dari Yesus lahir sampai Yesus mati, dia akan bangkit. Semua sudah tertulis, saudara. Tidak ada satupun nabi atau rasul atau tokoh agama manapun yang demikian seperti Yesus. Maka kita beruntung punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia benar-benar Tuhan dan juru selamat, dan yang sanggup membawa saudara ke surga. Amin, saudara. Yang kedua, apa tujuan kedatangan Yesus yang pertama ke dunia? Apa tujuan kedatangan Yesus yang pertama ke dunia? Ya, kita sudah sering dengar bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Upah dosa adalah maut. Jelas ya? Karena semua orang telah berbuat dosa, ya kan? Maka tidak bisa satupun yang bisa kasih kita selamat. Kejadian 3 ayat 9-11, ini kejatuhan manusia. Saudara, kita baca ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman padanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Jelas, saudara, bahwa Adam dan Hawa, dia selama belum makan buah itu, dia telanjang. Telanjang secara fisik. Tetapi dia nggak telanjang. Kenapa? Dia nggak berdiri telanjang karena dia memakai pakaian kemuliaan Tuhan. Dia memakai, ada ngobrol-ngobrol itu nggak telanjang, dia nggak mikir telanjang, nggak malu, nggak takut. Kenapa? Dia memakai jubah pakaian kemuliaan Tuhan. Bahkan tubuhnya tubuh kemuliaan. Adam dan Hawa tidak bisa mati, tidak bisa binasa, tidak bisa sakit, tidak bisa tua, karena dia memakai tubuh kemuliaan. Sebelum dosa ya, tubuh kemuliaan, maka dari sakit penyakit tidak ada mati, semuanya baik-baik seperti di surga. Karena Taman Eden dulu adalah surga, ya. Tidak ada dosa. Jadi maka mereka telanjang, nggak lihat telanjang karena pakai pakaian kemuliaan Allah. Tetapi ketika dia berbuat dosa, tidak taat dengan Tuhan, baru dia sadar, kamu telanjang, aku telanjang. Dia malu. Karena apa? Dia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, dan kehilangan tubuh kemuliaan. Akhirnya yang ada tubuh jasmani, tubuh dunia yang bisa sakit, yang bisa mati, yang fana. Memang akhirnya mati umur 930 kalau nggak salah kan? Kalau nggak mati itu. Kan pakai tubuh kemuliaan, pakaian kemuliaan. Begitu dia dosa, maka dia menjadi tubuh jasmani yang bisa sakit, bisa mati, bisa bekerja keras, dan bisa kesakitan. Itulah, saudara, dosa. Dan karena dia dosa, maka semua orang dosa semua, keturunan dosa semua. Maka semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada yang bisa kasih selamat. Allah baik juga. Oh, kamu telanjang ya Adam, ini aku sembelih domba ya, untuk kau pakai, disematkan pakai pakaian. Ada yang disembelih, ada yang dikorbankan untuk memakaikan pakaian itu. Itu lambang bahwa penebusan dosa harus melalui pencurahan darah. Itu darah Yesus. Jadi semua yang di awal itu sudah menggambarkan Yesus, keselamatan Yesus. Kita terpaku dengan Yesus lahir dunia, memberikan kita selamat. Kita tahu dari awal sampai nanti kita dua kali. Tidak ada yang bisa kasih selamat, saudara. Hukum Taurat gak bisa. Hukum Taurat tidak bisa kasih selamat manusia. Maksudnya Yesus, kita lihat, saudara, Galatia 3:10-11. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan Taurat. Sangat berat. Sangat berat. Waduh, saudara, kita dosa satu, dosa nyembelih kambing, nyembelih sapi. Dosa lagi nyembelih kambing. Itu dosa. Lah kita kan tiap hari berbuat dosa.
Berapa kambing kita bisa kasih kesaksian? Tidak bisa. Maka tidak bisa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, ya kan? Dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ada jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi hukum Taurat tidak bisa membebaskan bangsa Israel dari dosa. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, yaitu Yesus, ya kan? Karena itu kita tidak berada di bawah pengawasan penuntun, ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, dan karena iman dalam Kristus Yesus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, pakaian kemuliaan, pakaian pesta, ya. Kristus kegenapan hukum Taurat. Maka Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi apa yang tertulis hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Itu Yesus datang untuk menggenapinya, saudara. Jadi tidak bisa orang itu sholat dari hukum Taurat. Hukum Taurat, kitab nabi-nabi, semua kitab itu hanya penuntun untuk datang kepada Kristus. Ya, ini awal-awal, saudara, yang penting, ya. Terus apa tujuan yang kedua bahwa Yesus datang ke dunia? Ya, menyediakan jalan ke surga. Ya, itu yang sering kita dengar. Kata Yesus kepadanya, ya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sering saya khotbahkan di kelas baptisan. Jelas sekali, dia jalan. Dia datang ke dunia untuk menjadi jalan, memberikan jalan itu dirinya sendiri. Untuk apa? Supaya kita selamat datang kepada Bapa, ke surga. Walaupun menjadi jalan itu gak enak, saudara. Ya, Yesus disiksa, dianiaya, diludahi, dipukul, dilempar batu, diusir, ditolak, difitnah, disiksa, disalib, diinjak-injak itu jalan, saudara. Tapi dia rela jadi jalan supaya kita semua percaya selamat, saudara. Tapi kita tidak pernah menghargai kedatangan Yesus yang pertama. Kita masih berbuat dosa, masih jahat, ibadah saja malas. Banyak jemaat ibadah malas. Sekali ibadah dia menawarkan dagangan. Sekali ibadah menawarkan multi level. Sekali ibadah menawarkan asuransi. Sekali ibadah ada motivasi. Padahal Yesus sudah mati untuk kita, menderita kita jadi jahat. Tanpa Yesus kita tidak bisa hidup kekal. Ini jurang neraka semua. Amal saudara gak bisa diterima. Mau amal berapa saudara bisa masuk surga? Yang bisa membawa kita adalah Yesus melalui darahnya. Ya, karena apa? Darah Yesus adalah darah yang suci. Yesus bukan orang berdosa. Semua orang berdosa, hanya Yesus. Maka Yesus saja yang bisa menjadi juru selamat, yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Sekolah kepandaian, berbuat baik, semua tidak bisa, saudara. Mau kaya kayak apapun nggak bisa. Jangan pikir sudah kaya, Pak, saya ada orang dalam, Pak, di surga, Pak. Ya, kayak di dunia aja. Ada orang dalam, Pak, tenang aja, bisa diatur, Pak. Nggak ada orang dalam. Yang ada Yesus saja, saudara. Maka Natal ini kita benar-benar mau merubah hidup kita. Karena saya nggak tahu apakah Natal ini yang terakhir bagi kita. Mungkin malam ini kita diangkat panggil Tuhan, atau mungkin Yesus datang segera ini dalam waktu dekat ini secara universal, yaitu rapture. Kita nggak tahu. Kita tidak di akhir zaman, saudara. Hati-hati. Hanya Yesus yang bisa kita kasih selamat. Kisah para rasul mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas. Yesus ngomong sendiri, aku Tuhan, aku anak Allah, aku jalan ke surga, aku kebenaran, ya, bahkan aku hidup. Semua yang dalam aku kasih hidup kekal. Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi satupun atau rasul manapun yang berani ngomong aku juru selamat, aku Tuhan. Mereka semua bagi berdoa mudah-mudahan masuk surga. Tapi Yesus ngomong aku jalan ke surga, aku anak Allah, aku guru, aku Tuhan.
Banyak sekali Yesus mengatakan bahwa dia berasal dari surga dan dia anak Allah, dia pemilik surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini seperti itu, tidak ada. Maka kita percaya pada Yesus itu enak, sudah aman. Kita masuk ke surga, tapi kita selalu tidak mau. Surga hanya melalui Yesus. Jangan berkata, Pak, surga di bawah telapak kaki ibu. Enak saja. Itu waktu saya kecil, saudara. Saya juga nggak ngerti. Kamu jangan kurang ajar sama ibu kamu. Tahu nggak? Surga di bawah kakiku, kaki ibu. Itu pelecehan, penghinaan. Mana bisa surga di bawah telapak kaki orang? Mana ada surga di bawah kaki ibu? Ibu adalah termasuk dari kata semua orang berdosa. Semua orang berdosa, ibu juga berdosa. Kalau ada ibu berkata begitu, tobat. Bertobat benar. Itu menghina Yesus. Itu membatalkan kesempatan Yesus. Jelas-jelas selamat melalui Yesus. Darah Yesus bukan di bawah telapak kaki ibu. Enggak boleh, saudara. Ya saudara, ibu-ibu nih, kalau anaknya nakal, jangan ngomong, kamu jangan nakal sama ibu ya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Anaknya, coba mah lihat kakinya mah, enggak ada surganya. Dunia aja tuh buat kaki Yesus. Gimana surga di bawah telapak kaki ibu? Ya. Jadi yang benar adalah kita duduk di kaki Yesus. Duduk di dekat kaki Yesus. Itu yang benar. Kita selamat di kaki Yesus. Kita melihat Yesus. Dan kata Yesus itu benar. Selamat. Kaki Yesus, bukan kaki ibumu. Gak bisa. Ya. Maka kata Yesus demikian sama Marta. Ya kan? Yesus sudah ngomong, ibumu adalah apa namanya? Yang melakukan firman Tuhan kan? Ibuku, bapak, saudaramu, laki-laki yang melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, yang benar bukan telapak kaki ibu, kita sembah sungkem telapak kaki ibu. Yang benar adalah kita sungkem di kaki Yesus. Maka waktu Maria sungkem di kaki Yesus, dekat kaki Yesus, dengarkan Yesus ngomong, si Marta protes, Guru, kok biarkan Maria diam saja, nggak bantu aku bekerja? Apa kata Yesus? Marta, 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 Marta. Ya kan? Engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, ya kan? Tapi satu yang perlu, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita duduk di kaki Yesus, berdoa sama Tuhan, kita benar-benar akan selamat, saudara. Ya, jadi bukan duduk di kaki ibu. Apalagi kita lihat telapak kaki ibu. Waduh, saudara, itu ibu nggak boleh loh. Itu benar-benar menghina Yesus loh. Nyesat loh. Aku dulu nggak tahu. Aku kan orang kuno, saudara. Orang kuno, jadi nggak tahu. Mamaku dulu gitu kali ya. Mama aku nggak tahu. Tapi jelas bahwa Yesus mau menjadi tebusan bagi semua orang. Bahwa siapa yang percaya akan tidak binasa. Itu saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun nabi rasul manapun bisa kasih kita keselamatan. Hanya Yesus. Maka Bapa di surga begitu mengasihi kita. Nah, klik ayatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu sama kita. Ya kan? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena manusia tidak bisa selamatkan kita, nabi tidak bisa, rasul nggak bisa, kalau Tuhan nggak, Yesus nggak, Allah nggak berikan anaknya, semua orang di dunia binasa masuk neraka. Tetapi sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka anak yang tunggal yang dikasihi diberikanlah ke dunia, lahir sebagai manusia. Firman anak Allah lahir ke dunia sebagai manusia untuk memberikan kita keselamatan. Tapi kita yang diselamatkan kadang-kadang bocengli. Kadang-kadang bocengli. Kenapa bocengli? Suruh ke gereja aja susah, minta ampun. Didorong-dorong, tuh baru bisa ke gereja. Apalagi sedikit gerimis, waduh, nggak mau datang ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan datang ke dunia yang pertama bukan untuk menghakimi, tapi yang kedua itu yang bahaya. Yang kedua yang bahaya, ya. Yang kedua kalinya bukan yang pertama, rapture ya. Yang kedua maksudnya yang penghakiman yang tadi gambarnya tadi, ya. Bukan untuk menghakimi dia, tapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang tidak percaya, yang nggak taat, nggak setia, akan dihukum kapan? Kedatangan Yesus yang kedua kali, second coming. Yang kedua, fase kedua, ya. Dan inilah hukum itu, terang telah datang dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang pada terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Saudara, kalau kita masih hidup dalam gelap, masih hidup dalam dosa, berbuat jahat, berbohong, kita menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan, di mana semua orang, apapun kita lakukan, tidak bisa membawa kita ke surga. Tetapi kita lebih senang hidup di dalam kegelapan. Yesus diserahkan. Emang enak diserahkan? Waduh saudara, kulitnya sudah nggak ada lagi, dicambuk tarik itu sudah hancur semua tubuhnya, udah begini dihina. Itu orang-orang agamawi semua tuh. Itu kalau zaman sekarang pendeta semua. Iya, pendeta semua tuh. Ini pendeta jahat nih, ya. Ini orang Paris, ini orang keagamaan tingkat tinggi, kepala, imam kepala. Kalau sekarang pendeta, gembala, mereka jahat. Jadi saudara, kita benar-benar menghargai pengorbanan Yesus. Ingat, jangan anggap ini Natal masih banyak. Saya selalu menganggap semuanya terakhir, saudara. Natal ini terakhir. Karena ini tanda jelas sekali, saudara. Hati-hati ya. Tapi manusia sukanya kegelapan terus, tidak mau datang ke terang. Kenapa, saudara? Yang pertama. Yang kedua, kita belajar the second coming, ya. Second coming. Yesus mau datang kedua, ini sudah dikatakan, dinubuatkan kepada kita semua. Jelas ya. Yohanes 14 ayat 1-4, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Ya, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya, datang kembali. Ini second coming. Tapi yang fase pertama, dia datang tapi nggak ke bumi, tapi di awan-awan mengangkat semua orang yang baik, orang saleh, orang benar di mata Tuhan, yang rajin beribadah, yang takut akan Tuhan, ditarik, diangkat dan diberikan tempat. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah kan saudara, kita diberi tempat di surga, ya, yang besar, yang indah. Hanya percaya saja, ibadah sungguh-sungguh, tinggalkan dosa kita. Kita nanti tinggal di surga, tidak hanya setahun 2 tahun, tapi selama-lamanya. Kita di dunia udah susah, ngontrak habis bingung. Loh bener saudara, banyak orang tuh udah ngontrak kecil lagi, di gang lagi, banjir lagi. Itu susah banget kan, bayarnya susah. Tapi walaupun sudah kecil kontrakannya, di gang kecil sementara, tapi hiduplah benar, beribadahlah benar, kita akan dapat rumah yang besar, indah di surga untuk selama-lamanya. Bukan setahun. Di surga Tuhan Yesus yang ngomong gini, ayo dek, ya kan, oke, bimbingan bagi Tuhan, baik. Nanti surga sudah, dek, kamu kafling ini ya, kamu kontrak setahun, enggak, bayar sini enggak, bebas, enggak ada kontrak, hak milik, enak kan? Di sini juga kontrak aja, bayar mencicil, matanya mencicil gini, susah banget, ditagih, hilang terus. Saudara, enggak apa-apa. Kita percaya Yesus sungguh-sungguh, ibadah benar-benar, utamakan Yesus. Kita sekeluarga semua bisa masuk ke surga untuk selama-lamanya. Yesus baik saudara. Udah mati, ditolak, dianiaya, gak dipercaya, udah ke surga. Aku menyediakan tempat bagimu. Kalau udah beres tempatnya, aku akan panggil kamu satu persatu, atau aku datang untuk rapture semua bareng-bareng masuk ke surga. Susahnya apa sih saudara?
Saudara maunya apa sih? Mau ngontrak terus di dunia ini? Saudara, saya juga gak kerasan di dunia, saudara. Terus terang, saya selalu berdoa, Tuhan angkatlah aku. Kalau aku gak perlu aku lagi, angkatlah aku. Sekarang pun aku siap. Udah gak enak di dunia, saudara. Dia Pak Budi bilang, Pak Budi hidupnya enak. Enggak, saya gak kerasan di dunia. Berkali-kali ngomong, aku gak kerasan di dunia, betah. Kenapa? Kepengen aja pulang ke surga. Karena aku tahu di surga begitu indah. Bersama Yesus tinggalnya. Tapi kalau aku belum diangkat Tuhan, belum mati, aku harus berguna bagi Tuhan. Menghasilkan buah. Gitu loh. Tapi kalau lebih bagus lagi, cepat-cepat aja Tuhan. Aku juga susah. Kasih tahu jemaat pada nggak bertobat. Bandel mulu. Ya kan? Saya bayangkan ya, baru khotbah 7 tahun aja sudah dadang, Tuhan kok nggak ada orang bertobat ya Tuhan. Itu Musa kayak apa ya? 100 tahun loh. Musa, ya Nuh, aku selalu keliru, Nuh, selalu Musa keliru, Nuh, dia bikin batra, ayo bertobat, dunia akan dihancurkan, air bah akan datang, Tuhan dah muak dengan perbuatan kita, bertobat, ayo bertobat. Selama 100 tahun lebih bikin kapal sambil ngomong, bertobat, itu Nuh nggak bosan ya, dia kasihan Tuhan, udah Tuhan, aku pulang ya Tuhan, bener loh, berkhotbah 100 tahun. Tidak ada satu orang pun yang mau bertobat. Maka kalau di gereja ada satu orang bertobat, aku udah senang banget. Senang banget saudara. Satu saja senang. Satu jiwa itu berharga mata Tuhan saudara. Waduh saudara. Apalagi ada 2000 babi, 10 miliar tuh nilainya. Orang yang kesal setan, masuk ke babi, setannya legion, saya hitung-hitung 10 miliar tuh. Mahal loh, tapi ya kalau aku kira 1 jiwa lebih lah. Bukan harta dan perak kan, tebus dengan darah yang mahal suci. Kalau bisa 10 miliar, orang kaya masuk ke semua. Kalau nilai jiwa seseorang 10 miliar, sebanyak 2000 babi, orang kaya nggak ada yang masuk neraka, dia bisa beli babi banyak. Kalau babinya dibeli semua, kita nggak bisa makan babi hong kita. Saya susah nanti. Pak, babinya hong nggak ada Pak, diborong orang kaya bukan masuk surga. Enggak ya, nggak boleh ya. Jadi kedatangan yang kedua kali Yesus sudah lakukan. Ini jamnya nggak ada nih, berarti aku boleh khotbah 3 jam nih. Nggak ada jamnya. Kisah Para Rasul 1:11 sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disajikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah ya 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, malaikat dekat mereka, ngomong apa coba? Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Malaikat pun juga menubatkan, Yesus yang naik terangkat, dia akan datang kembali. Ya kan? Kukan kembali. Ya kan? Itu menarik kan, Daud ini bukan kembali. Ya. Jadi benar-benar saudara, ini benar-benar Yesus akan datang kembali. Ya. Datang kembali. Ini yang kedatangan kedua kali. Jadi ada 2 fase kedatangan Yesus kedua kali, second coming. Yang pertama, Yesus di awan-awan, yaitu rapture, menarik orang kudus. Yang kedua, dia datang ke dunia untuk menghakimi orang dunia. Ya, kita belajar lagi ya. Apa yang terjadi ketika Yesus datang pertama kali yang kedua kali di fase pertama? Kita lihat rapture ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan Yesus turun dari surga, ya. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu terbangkit, dan itu yang kita hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Second coming ada 2 fase. Pertama, Yesus datang di awan-awan, datang ke bumi, datang ke awan-awan, ya. Dan dia turun ke awan-awan dan semua orang kudus berubah wujud. Yang mati, yang di dalam Kristus
orang tua kita, teman kita, anak kita, siapapun yang hidup dalam Kristus, yang sungguh-sungguh hidupnya, kubur-kubur terbuka dan akan memakai pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan, tubuh kemuliaan. Dan dia terangkat ke surga bersama-sama kita yang hidupnya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh, ya, kita mendadak hilang, terangkat ke surga dengan pakaian atau tubuh kemuliaan. Itulah datang Yesus yang kedua kali, fase pertama. Dan tidak semuanya orang diangkat. Ada yang tertinggal, ada yang enggak. Matius 24 sudah menerangkan, Yesus mengatakan demikian. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang bekerja, ya kan? Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nanti kita kadang-kadang suami istri nih, belum tentu. Atau kita istri diangkat, kok istriku hilang? Ya, atau mungkin suaminya diangkat, suamiku hilang. Wah, jangan-jangan dia kemana nih? Atau anak kita, atau semua. Jadi kita mungkin di gereja ini mungkin tahu waktu saya khotbah, hilang semua. Wah, saya senang. Ya, saya juga hilang dong, kalau enggak gimana? Enak aja. Hilang juga saya. Iya dah, masa kalian hilang ke surga aku ketinggalan? Enggak. Ya kan? Jadi saudara, kita harus ya adil lah, masa saudara yang naik aku enggak naik. Ya kan? Jadi saudara, kita tahu hilang, hilang semua. Dalam sekejap mata hilang semua yang berbuat baik. Jangan saya dalam Tuhan. Benar saudara? Jadi ini waktunya. Jangan main-main lagi, ya. Pak, kalau yang nggak kena hikmat akan masuk ke masa tribulasi, masa apa? Aniaya. Waduh, saudara, mengerikan saudara. Apa yang terjadi kalau kita menolak Yesus dan tidak terangkat? Kita lihat ayatnya. Inilah makanya kita penting belajar second coming dalam perspektif akhir zaman. Ya, Matius 23 ayat 14 sampai 22. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah kita tiba kesudahannya. Injil apakah sudah diberitakan di dunia? Sudah. Zaman sekarang pakai internet, sosmed, YouTube, WhatsApp, Instagram, itu sudah kasih renungan setiap hari. Saya dapat renungan dari banyak pendeta. Itu puluhan. Wah, banyak di grup itu renungan semua. Kalau kita bilang nggak pernah dengar Injil, itu bohong. Di dunia ini sudah dijangkau internet. Semua penjuru dunia ada internet. Dan sudah diberikan Injil. Tapi yang ada kita menolak. Jangankan Injil, saudara. Gunung meletus di Hawaii, baru jeder. Hitungan detik saja sudah tahu. Gunung di Hawaii terbesar meletus. Ya kan? Jadi apa terjadi di Amerika? Dalam hitungan detik kita sudah dengar, apalagi Injil diberitakan seluruh dunia. Ini sudah hampir terakhir, saudara. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca adalah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, dan orang yang sedang di penganginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ini ngomong tentang penyiksaan. Kalau dah ini bait Allah, saudara. Bait Allah ya akan dibangun. Ini saya dari YouTube, saya sudah pernah lihat dari YouTube juga bahwa ada peresmian peletakan batu pertama bait Allah ketiga. Dan ini maketnya sudah dipamerkan. Ini anak kecil melihat maketnya. Nanti akan dibangun bait Allah ketiga. Kalau bait ketiga, dia orang Yahudi menantikan Mesias. Dia berkata akan datang Mesias di bait Allah ini. Tapi tidak akan datang. Yang datang adalah pembinasa keji, berdiri di tengah-tengah bait Allah. Kenapa demikian? Ketika Yesus mati di kayu salib, ingat, itu terjadi goncangan gempa bumi yang hebat, termasuk bait Allah. Dan tabir bait Allah yang memisahkan ruang kudus Maha Kudus terbelah, sehingga semua orang bisa melihat ruang kudus Maha Kudus, bisa masuk ke Maha Kudus. Karena apa? Sudah nggak kudus lagi. Karena apa? Sudah digantikan oleh Yesus. Jadi bait Allah sudah tidak ada lagi. Maka kalau kamu mau percaya, tidak perlu lagi ke imam, tidak perlu lagi ke bait Allah, bersama kami doa, tapi percaya pada Yesus. Bait Allah Yesus adalah ada pada kita bait Allah, bait suci Yesus.
Tapi banyak orang masih berdoa, mohon pengampunan, pengakuan dosa, mengaku kepada gembala, pendeta. Keliru. Itu seperti di bait Allah dulu, mengaku dosa ke imam-imam, kasih persembahan, terus imam-imam datang kepada Tuhan di Maha Kudus, sampaikan semua. Itu keliru, itu masih Taurat, masih bait Allah kedua. Dan itu kita keliru kalau sudah Yesus mati, kita nggak percaya Yesus masih mengaku dosa kepada pendeta, kepada gembala. Konsultasi boleh, mengaku dosa nggak boleh kepada pendeta atau gembala. Kalau mengaku dosa kepada gembala atau pendeta itu jadi Tuhan. Dia bukan pengantara, tapi dia berakting atau bertindak sebagai pengantara. Gak bisa. Pengantara kita adalah Yesus. Maka ingat, jangan sampai kita mengaku dosa, ya, atau kepada pendeta atau gembala supaya kita diampuni dosa kita. Gak bisa. Harus melalui Yesus. Ingat. Dan di Israel, bait Allah akan dibangun lagi untuk mengembalikan seperti dulu. Dia berharap Tuhan akan bertakhta di Maha Kudus. Nggak bisa. Tuhan nggak mau, udah ada Yesus. Kalau menyembah begitu, kita berarti membatalkan keselamatan dari Yesus. Membatalkan keselamatan, membatalkan pengorbanan Yesus kayu salib. Dan nggak bakal terjadi. Yang ada nanti ada pembinasa keji yang berdiri di ruang itu. Nah, kalau yang pembinasa keji, setan yang berada di bait Allah, apa yang terjadi? Terjadilah penganiayaan saudara yang hebat. Ya, ayat 17 ayat 18 mengatakan, dan orang-orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya kamu waktu kamu melarikan diri, ya, itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat, ya kan? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat, ya, siksaan dahsyat. Ini masa tribulasi, siksaan dahsyat, ya, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari yang segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihannya waktu akan dipersingkat. Saudara, nanti setelah pembinasa keji berdiri, ya kita semua sudah diangkat Yesus kan, yang kedua kali rapture. Yang tertinggal akan mengalami aniaya berat, dikejar-kejar, disiksa, dibunuh. Ini ada gambarnya pada abad pertama orang Kristen itu di kayak gelanggang besar, ditonton oleh orang Romawi, ya, itu dilepaskan singa-singa untuk memangsa hidup-hidup orang-orang Kristen. Yang itu yang kayak tiang-tiang itu orang di pantai di kayu, buahnya kasih jerami, dibakar hidup-hidup. Jadi disalib gitu dan dikasih jerami, terus dibakar hidup-hidup, yang di bawah dilepaskan singa-singa yang lapar, saudara. Disiksa, ini digoreng. Yohanes digoreng. Ini digoreng dalam minyak mendidih. Minyak gede dibakar, terus ada lagi dia dimasukkan. Ada lagi yang Antipas disangrai juga. Jadi kayak wajan besar, tembaga, taruh situ, diikat, dibakar juga. Kayak apa sakitnya, saudara. Dibakar hidup-hidup. Ada yang dipotong, ada yang digergaji. Saudara, itu penyiksaan abad pertama akan kembali lebih mengerikan lagi pada saat masa tribulasi. Bentar lagi akan terjadi. Maka dikatakan orang melarikan diri. Kenapa? Takut sekali ke gunung-gunung, ke celah-celah gunung. Mengerikan, saudara. Akan terjadi segera. Dan saya juga melihat abad pertama seperti apa. Saya kemarin ke Turki bersama Pak Richard dan Ibu Ida sama Odi, yang kita berempat ke Turki, ke Kapadokia, kita dibawa ke daerah banyak gunung-gunung kecil-kecil. Gunungnya kecil-kecil, gunung-gunung. Itu di dalam tiap gunung itu ada gua-gua. Saya ke gua-gua, saudara. Terus dalam sekali, dingin, ya kan? Dingin sekali. Dan itu sekarang ada lampu-lampu, ada listrik. Dulu ada lampu. Dan terakhir ada ruang kecil di ujung sekali dalam kali gua. Ini apa? Yang kecil tanya, ayo sama tebak. Gak sama tebak. Dia bilang gini, ini gereja. Kaget saya. Gereja kecil segini gereja, saudara. Itu gereja dari kapet itu sampai sini. Itu gua gelap sekali, pakai obor, maka dindingnya kena banyak arang-arangnya kena obor. Itu dia gereja di dalam gua-gua. Kenapa? Mereka diincar, dikejar-kejar, dianiaya, disiksa dengan kejam. Nanti akan terulang lagi.
ketika kita tidak terangkat ke surga, kita akan alami aniaya yang berat lagi. Kita akan dikejar-kejar, dibunuh, rumah kita, mobil kita, usaha kita semua diambil oleh antikris, oleh pengbinasa keji. Susah, saudara. Dan setelah pulang dari situ, saya tidur malam itu dan diberi mimpi oleh Tuhan. Apa yang terjadi kelak masa tribulasi? Saya sering mimpi dan mimpi itu benar-benar terjadi, saudara. Dan saya mimpi, ya ini mimpi, saudara ya. Jangan, saya mimpi, saudara. Saya mimpi tiba-tiba dibawa ke masa tribulasi. Masa sangat gelap, ruangan kemarin maksudnya masa kota gelap semua. Dan orang itu saling mengejar, saling membunuh. Bahkan orang-orang yang cinta Yesus yang bertobat karena dia nggak terangkat, dia kaget, saudara aku terangkat. Orang itu terangkat, dia mungkin bertobat saat masa siksaan dia tuh bertobat. Lah orang yang bertobat itu dikejar-kejar, disiksa, dianiaya. Kalau engkau nggak menyangkal Yesus, ya, maka kau akan dibunuh, disiksa. Kalau kau menyangkal Yesus, aman. Lah, saya masuk ke masa tribulasi, Ibu Ida dibawa ke masa tribulasi, ada Bu Ida gitu. Dan saya ketangkep sendiri. Saya ketangkep di masa tribulasi, terus tahu-tahu diikat banyak orang. Saya nggak bisa gerak, saudara. Terus ada peso besar, dikatakan kamu menyangkal Yesus atau tidak. Kalau kamu menyangkal, ya, kamu saya bebaskan. Kalau nggak menyangkal, kalau kamu tetap setia, tidak mau menyangkal, akan saya bunuh. Tahu-tahu saya diam aja, nggak menyangkal. Kaki saya digergaji, saudara. Dan tubuh saya dipotong, dibuka. Saya melihat semua keluar, saudara. Tapi anehnya, saya nggak kesakitan. Saya terus teringat, Tuhan kenapa saya kesakitan? Tuhan ingatkan lagi, bahwa ketika engkau dihadapkan oleh penguasa keji, setan atau antikris, kamu disiksa, jangan takut. Sebab aku akan berikan kekuatan. Makanya tidak ada ceritakan orang-orang yang kayak rasul-rasul, semua mati nggak bakal teriak. Wah, panas nggak ada. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia kalau kamu menolak raja, ya, kalau kamu tidak mau menyembah patung raja, kamu akan dibuang ke tungku api, dibakar hidup-hidup, bahkan kamu dipanaskan 7 kali lebih panas. Apa terjadi? Mereka tidak menolak. Dia dilemparkan ke tungku api, dia keluar lagi 1 helai rambut pun tidak hangus. Di tungku api dia bilang, wah, tolong Pak Raja, sakit panas. Wah, nggak ada. Kenapa? Ketika kamu tidak menolak Yesus, kamu disiksa, Tuhan berikan kekuatan, atau tidak ada rasa sakit, kita dibakar, tidak diceritakan di Alkitab. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego kesakitan, menjerit-jerit, nggak ada. Bahkan sampai nggak sakit kok malah menari-nari di tungku api, dikeluarkan 1 helai rambut pun tidak terbakar. Saya kaget, benar juga, kok saya nggak sakit, tapi saya mati. Saya rasa keluar dari tubuh saya karena mati kan. Saya dari tubuh. Terus akhirnya saya makan di restoran sama teman-teman yang tidak menyangkal. Tahu-tahu dibuat kepung lagi sama orang-orang yang udah ganas, sudah pakai tanda semua di lehernya 2 titik. Akhirnya saya bisa menghilang karena saya kan tidak pakai tubuh kemuliaan. Yang ini tangkap, saya hilang lagi. Lalu hilang lagi, saya ketemu Bu Ida. Loh, kamu kemana aja? Dia diam aja, nggak jawab. Kayak stres itu, kayak stres berat. Saya lihat lehernya ada 2 titik tanda. Bu Ida kena tanda juga. Waduh, aku percaya dia dipaksa, dia diikat, dipaksa, ya kan? Dan dia dikasih tanda. Bisa juga kasih tanda karena kita diikat, disiksa. Kita nggak mau menyangkal, tapi diikat, dikasih tanda gimana? Lah kalau orang demikian pasti bisa masuk surga. Dia nggak nyangkal kok, tapi diikat, kasih tanda, paksa gimana? Ya kan? Dia nggak bisa berdaya. Kalau disuruh pilihan, kita masuk neraka. Tapi dia ada pilihan didaket gitu, saudara. Dan yuk kita doa, yuk. Aku bilang, Bu Ida, aku mengasihi kamu, mencintai kamu. Aku gak meninggalkan kamu. Ayo kita berdoa. Pasti bisa selamatkan karena dipaksa, stres berat dipaksa. Gitu. Gak bisa apa-apa. Ya kan? Jadi sekarang gini, kalau orang perempuan dipaksa, orang laki-laki 4 berkosa, dia dosa nggak? Apakah dia berzina? Enggak. Dia korban. Jadi dia bukan mau berzina, tapi dia dipegang oleh 4 laki-laki, diperkosa. Lain kan? Kecuali bilang, yuk, gini yuk. Ya, itu lain lagi. Itu pilihan, ya kan? Ya kan?
Nah, akhirnya kita Pak Muda ajak ke rumah kakaknya, dua pendeta kan, udah banyak jemaat. Dan di rumah kakaknya, dia udah kamu sini aja deh, ya kan? Ini loh semua jemaat-jemaatku semua sukacita, damai sejahtera. Udah kamu sini aja, kasih uang sekepok. Nih mas sekepok buat kamu nih, kamu sini aja ya, ikut kita. Terus saya lihat leher kakaknya, belakangnya ada tanda juga. Waduh, ternyata mereka kena semua. Maka mereka aman karena sudah ikut antikris. Akhirnya begitu, saya pergi lagi, saya bangun saudara. Dan itu terjadi. Saya sering mimpi waktu Surabaya demikian. Surabaya. Saya di hotel, ya kan, angker, kan? Dan itu, aku bilang, udah kita dapat nomor nih. Itu kayaknya kamar itu angker. Saya cari nomor kamar saya. Loh, kok yang saya tunjuk tadi kok sama nomornya? Dia bilang, yuk kita masuk cari kamar. Kamarnya itu kayak itu angker tuh. Itu paling angker saya rasakan sekali. Tiba-tiba saya loh pas nomor itu. Dan benar sudah, saya waktu tidur siang digawak mimpi. Dan saya dibawa puluhan tahun sebelumnya, masa peperangan. Di kamar itu, di rumah itu terjadi apa? Pembunuhan, pembantaian perang Jepang. Dan saya dibawa ke situ. Ruangannya kayak apa? Dan itu benar, akhirnya saya keluar, saya taksi. Saya cerita untuk taksi. Betul Pak, itu bekas pembantaian, pembunuhan. Bendera Indonesia disobek sana Pak, itu perang sih, banyak yang mati di situ. Waduh. Jadi saya sering kasih mimpi Tuhan. Dan itu terjadi, saya dibawa ke masa lalu, yang ini dibawa ke masa depan, masa penyiksaan. Saudara, waktunya akan terjadi. Hati-hati. Ini masih banyak kayaknya sih. Ya, Wahyu 16 ayat 19. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, dan supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu, itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pekerjaannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Armageddon. Jadi sungai Efrat ya kering ya, dan raja-raja itu menghasut semua raja-raja yang naga ini setan, binatang adalah antikris, nabi palsu adalah penyesat ya. Ini dikabarkan oleh domba yang keluar dari binatang yang keluar dari bumi. Mereka roh setan menghasut ya raja-raja ya di seluruh dunia untuk menyeberang ke sungai Efrat dan dikumpulkan di lembah Armageddon untuk berperang melawan Yesus, saudara. Dan ini akan terjadi. Yesus akan datang di lembah Armageddon, membasmi semua bangsa-bangsa, raja-raja, suku. Dan ini sudah akan terjadi karena sungai Efrat ini sudah kering. Saya lihat di YouTube sudah mengering, bahkan di daerah tertentu sudah kering. Jadi orang bisa menyeberang sungai Efrat seperti berjalan di tanah kering, karena memang benar-benar kering. Ini tanda bahwa Yesus akan datang segera sebagai hakim. Amin, saudara. Hati-hati. Tanda-tanda sudah jelas. Selain sungai Efrat juga tanda-tanda Yesus katakan sendiri di Matius 24. Ada penyesatan, ada peperangan bangsa dan bangsa, ada lagi kelaparan, ada lagi wabah, penyakit, gempa bumi. Peperangan sudah terjadi di mana-mana. Rusia, Ukraina, seluruh bangsa 50-60 negara bertempur sekarang dan akan perang nuklir ya. Kalau perang nuklir sekali jebret habis kita nggak perang tapi kita habis. Kalau perang nuklir, saudara, kita semua akan kelaparan, tidak ada makanan, resesi besar, tidak ada makanan. Indomie bisa 1 bungkus 500.000. Pak Richard bisa stres karena Pak Richard makannya Indomie. Dia ke Turki bawa Indomie 1 karton, ke Israel bawa Indomie satu koper ke Israel. Bersama kita bawa Indomie terus. Kalau Indomie bisa mahal begitu, dan mau makan apa? Resesi besar-besaran. Yang ada adalah manusia makan manusia yang paling murah. Orang diculik dimakan, orang diculik digoreng. Udah ada di channel lama. Pas saya kepung, ibu bilang, hari ini makan anakmu ya, besok makan anakku. Ada kan? Ada. Itu terjadi lagi bahwa nanti akan manusia makan manusia, paling gampang, paling murah. Nanti sangat mengerikan, saudara. Janganlah. Kita harus betul-betul, saudara. Ya, Pak, terus gimana Pak syaratnya rapture? Ada berapa ayat lagi mau selesai? Apa syaratnya ikut rapture? Dia angkat oleh Tuhan di awan-awan dan dibawa ke surga.
Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas, bukan siapa-siapa, pendeta atau bukan orang kaya, orang pintar, orang kaya, tidak ada. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau kita misalnya nih miskin, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Kita melakukan kehendak Bapa di surga, ibadah sungguh-sungguh dengan serius, kita masuk ke surga. Kita lihat ayat 22, penting sekali. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu ya? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berseru terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sedang membuat kejahatan. Ini pendeta, saudara. Ini pendeta, ini juga pendeta. Dia bernubuat, bisa mengusir setan, bisa menembus mujizat. Ini kelas pendeta gede, pendeta apa Tuhan. Tuhan ngomong, aku tidak kenal kamu. Bayangkan, pendeta pun tidak kenal Tuhan kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Yesus. Emang pendeta suci? Tidak, saudara. Kita baca di YouTube, baca di Google, banyak sekali pendeta yang selingkuh, pendeta yang cinta uang, pendeta yang menipu, pendeta yang menggunakan uang gereja, namanya gereja, tapi dia untuk mencari keuntungan sendiri. Ada banyak, saudara. Kalau ada gereja, ada pendeta yang mencari keuntungan, yang memeras atau menyuruh jemaat memberi, tapi untuk pribadi pendeta itu, untuk kemewahan, untuk apapun pribadi, jelas sekali Tuhan akan ngomong, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku pendeta yang bernubuat, buat mujizat, mengusir setan, aku gak kenal kamu. Tapi kita yang orang biasa, tinggal di gang, kita dikenal Tuhan. Amin, saudara. Karena kita pelaku firman Tuhan. Ya, jadi Pak, apa sih Pak kehendak Tuhan? Baca Alkitab. Yang nggak baca Alkitab pasti nggak tahu kehendak Tuhan. Kalau nggak tahu kehendak Tuhan, pasti tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau nggak melakukan kehendak Tuhan, pasti tidak sampai ke surga. Amin, saudara. Jadi pertama nanti pulang baca Alkitab dari Kejadian sampai Yohanes, sampai Wahyu. Tapi kalau waktu mepet ini baca dulu dari Matius sampai ke Wahyu. Itu cepat selesai, sebulan selesai kalau mau baca. Kalau nggak mau baca 5 tahun pun juga nggak kelar. Ya benar loh. Jadi harus sedikit. Kalau baca sebulan habis. Kalau nggak mau bisa 1 pasal pun bisa 5 tahun ketemu lagi, lupa lagi. Ya. Sebab kalau kita nggak lakukan Tuhan, kita nggak masuk surga. Inilah hasilnya. Kita akan dihakimi, diadili. Ini khotbah Natal yang paling mengerikan, saudara. Benar. Dan aku melihat orang-orang mati dan besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut apa? Perbuatannya. 2 kali katakan, mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jelas, kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita nggak sampai ke surga. Sampai kemana? Lautan api. Kata 2 kali, kita akan dihakimi menurut perbuatan. Saudara dibaptis percuma kalau nggak melakukan kehendak Bapa. Kita diselamatkan melalui iman, tapi kita dihakimi menurut perbuatan. Kok demikian, Pak? Karena perbuatan kita lah yang membuktikan iman kita asli atau palsu. Benar, kita kalau kita percaya Yesus, iman selamat. Kalau kita disertai oleh perbuatan, kalau tidak, iman kita kosong. Maka kata Alkitab mengatakan kita
diselamatkan menurut iman kita kepada Yesus, betul. Tapi kita dihakimi menurut perbuatan, supaya dites apakah perbuatanmu itu ya sesuai dengan imanmu atau tidak. Hati-hati, pendeta pun belum tentu masuk surga. Banyak saudara. Orang Farisi semua tuh imam kepala itu orang agamawi tidak masuk surga semua. Yesus kecam dia. Maka kita yang biasa-biasa justru Yesus kenal karena melakukan kehendak Bapa. Amin saudara. Hati-hati ya. Tim musik siap. Ya. Dan yang terakhir, kedatangan Yesus yang pertama jelas sekali mempersiapkan kita ya untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, rapture. Selama ini kita hanya melihat Yesus datang, kasih kita selamat, ya, kasih kita ke surga. Dan Yesus sedang mempersiapkan kedatangan yang kedua kali melalui kedatangan yang pertama. Supaya kita semua waspada, berjaga-jaga, merubah hidup kita. Mulai hari ini kita berjanji, berdoa, ya, baca Alkitab, beribadah sungguh-sungguh ke gereja yang rajin, ya. Jangan sampai ada motivasi apapun, jangan bolos-bolos, ambil pelayanan, maka kita akan senangkan oleh Tuhan masuk ke surga, ya. Jadi kita yang penting adalah kita pulang ke rumah Bapa, ya, dan ketemu Bapa. Itulah yang kita cari. Siapa di sini yang hidupnya dirinya haus akan Tuhan atau haus akan surga? Angkat tangan kita. Benar nih, benar ya. Nah, siapa yang dirinya haus atau rindu masuk ke surga? Angkat tangan lagi. Ya, malaikat catat ya, malaikat. Jadi semua yang tahu malaikat ya. Lah kalau yang senang masuk surga, mari hari ini bertobat, tinggalkan dosa, baca Alkitab dan ibadah sungguh-sungguh, maka kita akan masuk ke surga bersama Yesus. Amin saudara. Ayo IBL masih ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu ya dengan judul Saatku Pulang Menghadap Bapa. Siapa yang mau pulang ke surga? Kata lagi. Ya, amin. Kita nyanyikan sungguh-sungguh, ini doa kita saudara.